Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi dan perubahan orientasi P3K, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K SD Negeri 2 Kancikulon, Kabupaten Cirebon. Ini ada biodata pribadi saya. Nama saya Miftahul Jannah, SPD, unit kerja di SD Negeri 2 Kancikulon. Berawal dari latar belakang yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dan untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Maksud dan tujuan. Di antaranya yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Yang kedua ada misi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu mewujudkan Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kerja P3K. Ada beberapa poin. Yang pertama penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian dan tunjangan, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang kesembilan perlindungan. Visi dan misi SDN 2 Kancikulon. Yang pertama, visi, yaitu mewujudkan manusia yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia, cerdas terampil, berprestasi kreatif, dan berwawasan global untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Misi SDN 2 Kancikulon diantaranya yang pertama, mengembangkan nilai-nilai untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai minat dan bakat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling bergotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, mewujudkan peserta didik untuk memiliki keterampilan dalam bidang teknologi. Yang kelima, menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir, menciptakan kompetensi profesional pendidik dan kependidikan yang mampu bersaing di abad 21.
Slide yang selanjutnya yaitu rencana hasil kerja, di mana identifikasi isu. Di sini terdapat yang pertama, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita di SDN 2 Kanci Kulon. Dan yang kedua, kurangnya media membaca atau buku cerita di SDN 2 Kanci Kulon. Nah, isu yang diangkat di sini yaitu kurangnya minat membaca siswa di SDN 2 Kanci Kulon. Maka dari itu, gagasan yang diangkat adalah peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SDN 2 Kanci Kulon melalui model pembelajaran SQ3R. Di sini ada matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Yang pertama, kegiatan yang pertama di sini saya merencanakan yaitu menganalisis kebutuhan dan minat membaca siswa di SDN 2 Kanci Kulon. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dalam membaca. Indikator pencapaiannya yaitu melaksanakan kegiatan literasi di SDN 2 Kanci Kulon. Kegiatan yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca siswa di SDN 2 Kanci Kulon. Tujuannya adalah menyediakan kekurangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca seperti buku cerita. Indikator pencapaiannya yaitu kegiatan harian dalam perpustakaan setiap kelas. Dan yang kedua, tersedianya pojok baca di setiap kelas. Rencana kegiatan selanjutnya yaitu yang ketiga, menggunakan model pembelajaran SQ3R dengan berbantuan reka cerita gambar untuk siswa kelas 6 di SDN 2 Kanci Kulon. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Indikator pencapaiannya adalah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran SQ3R, yaitu survei, question, reading, recite, dan review. Terakhir, kegiatan yang keempat yaitu melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Tujuannya adalah yang pertama, mengevaluasi kegiatan literasi sekolah, dan yang kedua, mengevaluasi kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran SQ3R. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, siswa melakukan kegiatan rutin membaca. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa. Sebagai penutup, saya berharap semoga dengan diadakannya kegiatan ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon.